Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita The First Order episode 12. Let's go up, relax. Lanjut dari episode kemarin yang dimana kelompok Shiasu ini masih terus menjelajah hutan belantara. Seperti biasa, mereka berjalan seraya ngobrol-mengobrol. Di situ Shiasu ini bertanya, bagaimana jika mereka tak sengaja terkonang nantinya? Komandan menjawab, kita harus mundur dulu. Misi mereka saat ini harusnya menggali peradaban sebelum terjadinya bencana. Jadi mereka tak akan bersikeras mengejar kita. Mendengar itu, betina Topi ikut menyahut, kalian jangan meremehkan tekad konsorsium untuk memblokir informasi. Jika kita terkonang, mereka pasti memanggil bantuan untuk melenyapkan kita. Tidak ada ampun. Wah, sepertinya memang ada proyek besar yang sangat dirahasiakan ya. Setelah itu, di tengah-tengah perjalanan, mereka ini mendengar samar-samar suara tembakan di sekitar mereka. Dengan begitu, komandan langsung berkata, saatnya kita bentuk pengintai. Mereka mungkin tidak memiliki cukup orang. Bahkan jika ada ratusan orang datang, tidak mungkin bisa memblokir area rahasia sebesar itu. Ya, komandan ini menegaskan untuk menyusup dengan hati-hati, bertimi-timi menuju ke area korporasi Spark. Sambil berjalan, Shiasu ini mengobrol dengan komandan. Ia berkata, akan ku infokan sekali lagi, jika kita terkonang nantinya, aku akan mengambil jalan memutar dan keluar dari Gunung Jing menuju ke Benteng 112. Jangan memaksakan lebih dalam ke Gunung Jing. Lalu di situ komandan ini melirik 3 orang beban di belakangnya. Ya, siapa lagi? Si betina idol, mas agen dan prajurit. Setelah itu dia berbisik kepada Shiasu, jika memang harus terlibat dalam pertempuran nanti, kita harus meninggalkan mereka bertiga. Aku khawatir mereka hanya akan menjadi beban. Bersamaan dengan itu, komandan ini langsung tersadar bahwa betina Topi kok udah nggak ada. Tiba-tiba menghilang begitu aja. Jelas hal itu membuat mereka terbanggongkan karena nggak ada yang melihat kemana betina Topi pergi. Hingga akhirnya Shiasu langsung berkata, dia mungkin tertinggal di belakang. Sebagai rekan satu tim, kita harus berpencar untuk mencarinya. Dan setelah mengatakan itu, Shiasu langsung cabut begitu aja, seakan-akan memang mencoba lepas dari 3 orang beban tersebut, ingin menjelajah sendiri dengan aman. Bahkan di situ si komandan juga langsung paham dengan kelakuan Shiasu. Pasti nih anak ingin kabur lepas dari 3 orang beban. Akhirnya komandan juga ikut-ikutan kabur aja, berkedok mencari betina Topi yang menghilang. Padahal ingin segera lepas dan menjelajah sendiri, karena memang 3 orang itu benar-benar ngerepoti banget, tidak bisa diandalkan, menghambat mereka. Dan akhirnya 3 beban tersebut hanya bisa terdiam di tempat aja, terbanggongkan melihat Shiasu dan komandan pergi. Ya, mereka ini nggak tahu mau kemana, celingak-celinguk melihat situasi yang mereka alami sekarang. Hanya berharap semoga Shiasu, komandan dan betina Topi segera kembali. Sementara di sisi lain memperlihatkan Shiasu yang sedang berlari di hutan belantara. Dia ini bergumam di dalam hatinya, tadi aku dan komandan tengah asik berdiskusi tentang masalah 3 orang beban yang mungkin aja menjadi hambatan. Tak disangka betina Topi langsung cabut duluan. Mungkinkah dia menganggap kita berlima sebagai hambatan juga? Ya, Shiasu ini sempat berpikir, apakah betina Topi memiliki tujuannya sendiri, bukan untuk mencari tahu rahasia Gunung Jing aja. Mungkin ada rahasia yang lebih besar lagi. Wah, kira-kira betina Topi ini kabur kemana ya? Apakah benar ia memiliki tujuannya sendiri, misi tersendiri? Di situ Shiasu sempat dilema juga. Walaupun 3 orang beban tadi benar-benar ngerepoti, tapi jika dia menjelajah sendiri, dia nggak akan mendapatkan ucapan terima kasih, karena saat ini dia sudah mengumpulkan 93 ucapan terima kasih. Bentar lagi misinya beres. Imbalannya adalah membuka senjata baru. Ya, dapat senjata andalan gitu mungkin. Karena misi ucapan terima kasih ini adalah misi
sampingan yang terbuka pada saat pisaunya Siasu rusak saat adu mekanik dengan preman pasar. Sementara balik di tempat 3 orang beban tadi, di situ mereka ini masih aja untap-untup, tidak bergerak kemana-mana, masih di tempat yang sama. Mereka ini benar-benar ngeredek dan khawatir. Apakah mereka ini beneran ditinggal kabur oleh Siasu dan kawan-kawan? Jika memang begitu, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Hutan belantara sangat berbahaya dan misterius. Mereka juga tidak memiliki pengalaman untuk bertahan hidup. Lalu tak lama kemudian, di situ mereka dikagetkan dengan suara seretan rantai lagi, sama persis seperti yang mereka dengar di episode sebelumnya. Sudah pasti itu adalah suara dari makhluk siluman misterius. Seketika membuat mereka tambah ngeredek dan ketakutan. Tak disangka bahwa di siang bolong gini, makhluk misterius juga bisa mentungul. Tampaknya sekarang mereka akan dalam situasi yang gawat. Tanpa berlete-lete, si betina idol langsung lari kabur duluan aja, mengamankan dirinya. Melihat itu, yang lainnya akhirnya ikut kabur juga. Dan benar aja, siluman rantai itu benar-benar mentungul. Dengan cepat mengejar Masagen dan si prajurit. Kampretnya, di situ Masagen ini dengan muka tanpa dosa menyeleding si prajurit, bertujuan menumbalkan si prajurit supaya dirinya berkesempatan untuk kabur menyelamatkan dirinya. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan ya Masagen ini, menumbalkan rekannya sendiri. Alhasil si prajurit jadi santapan makhluk siluman rantai. Terlihat Masagen ini lari terbirit-birit mengejar betina idol yang sudah lari duluan di depan. Hingga akhirnya mereka ini berpapasan dengan para pasukan korporasi Spark, prajurit bersenjata lengkap. Tapi mereka ini nggak disambut dengan baik, dijadikan tahanan gitu. Lalu akhirnya kita dijelaskanlah, ternyata memang benar, siluman rantai adalah subjek hasil eksperimen yang tanpa sengaja terlepas. Lalu para pasukan itu memang sedang menjelajah, memiliki tugas untuk menangkap kembali siluman rantai yang lepas itu. Tak lama kemudian, siluman rantai pun mentungul. Dengan cepat, pasukan militer menjalankan aksinya, bersama-sama menembaki siluman tersebut. Terjadilah pertempuran sengit di TKP. Bisa kita lihat, siluman rantai memang bukanlah makhluk kaleng-kaleng. Bahkan pelor dan seluntung balung aja nggak dapat melukainya. Siluman rantai masih sanggup menahan semua serangan tersebut. Tapi karena pasukan di situ sangat bejibun, siluman rantai akhirnya memilih untuk kabur melarikan diri. Hasil para pasukan perlu mengejar untuk menangkap siluman rantai tersebut. Di sisi lain, ternyata Siasu juga pas banget berada di sekitar situ. Ia bersembunyi serta memantau TKP. Siasu ini sedikit gak percaya juga bahwa siluman rantai adalah subjek eksperimen. Kok ada orang yang melakukan eksperimen aneh kayak gitu di pedalaman Gunung Jing? Setelah itu, Siasu pun mendengar suara-suara mesin proyek. Dengan cepat dia pun menuju ke sumber suara tersebut. Dan tercidulah, ternyata memang beneran ada proyek besar yang dilakukan di Gunung Jing. Proyek yang dirahasiakan korporasi Spark. Bisa kita lihat, lokasinya memang seperti kota yang sudah terbengkalai. Kota peninggalan peradaban masa sebelum bencana. Sebagian gedung-gedung tinggi masih ada yang berdiri. Di situ nampak juga ada banyak kurungan besi yang tengah ditata rapi oleh mesin konstruksi pengangkut. Apakah di dalam kurungan itu adalah subjek eksperimen semua ya? Jika iya, ini sih udah benar-benar membanggongkan. Karena begitu banyak banget subjek eksperimen. Lalu Siasu pun berinisiatif untuk menuju ke TKP, yaitu ke kota terbengkalai tersebut. Ia masuk ke bagian kota yang tidak terjaga oleh korporasi Spark, karena memang kota tersebut sangat besar. Jadi ada bagian yang tidak dijaga oleh korporasi Spark. Kondisi kota tersebut memang sudah sangat suram, menyatu dengan alam. Mungkin kalau di Indonesia udah dicap kota angker, dihuni oleh siluman goib
Maing Maung atau setan Belanda. Dan di situ Xiaosu mencoba masuk ke dalam salah satu bangunan terbengkalai. Kemungkinan sih itu minimarket karena dia tengah mulung sesuatu yang mungkin aja dapat ia konsumsi. Mengingat kan Xiaosu belum madang beberapa hari, hanya madang akar pinus yang digodok air anget. Tapi ya sayang sekali hasilnya zong. Semuanya udah kadaluarsa dan expired. Tidak ada sesuatu yang dapat ia makan dan minum. Alhasil Xiaosu lanjut cabut lagi aja menjelajah kota misterius tersebut. Sementara scene berganti memperlihatkan kondisi adiknya Xiaosu yaitu Liu Yuan. Terlihat dia seperti baru pulang main gitu. Tentu aja sekarang dia tinggal di sekolahan. Kepulangan Liu Yuan ini juga disambut baik oleh Mbak Yu. Mbak Yu menyiapkan makan malam untuk Liu Yuan. Tampaknya Mbak Yu ini orangnya amanah banget ya, benar-benar mengurus adiknya Xiaosu dengan baik. Tapi anehnya Liu Yuan ini nampak sangat mencurigakan karena bisa kita lihat dia diam-diam menyembunyikan senjata pisaunya tanpa sepengetahuan Mbak Yu. Apakah Liu Yuan juga sedang merencanakan sesuatu ya? Singkat cerita, malam pun tiba. Mbak Yu dan Liu Yuan juga bersiap-siap untuk tidur istirahat. Sebelum ngebuk, mereka sempat mengobrol sebentar. Mbak Yu ini khawatir apakah Xiaosu akan baik-baik aja di hutan belantara. Dan Liu Yuan menjawab bahwa masnya pasti baik-baik aja. Ia sangat percaya dengan kemampuan masnya. Top global bertahan hidup. Lalu tak lama kemudian terjadilah sesuatu yang membanggongkan. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang mencurigakan. Seakan-akan ada orang yang ingin menyusup ke tempat mereka. Dengan cepat Mbak Yu bersiaga dan waspada, mengambil pisau dapurnya untuk berjaga-jaga. Dan akhirnya benar aja mentungul kelompok preman pasar yang langsung ngeponteng-ponteng Mbak Yu. Awalnya Mbak Yu ini masih bisa melakukan serangan, yaitu menujup lengan salah satu preman. Tapi ya cuman gitu doang. Jelas bukan masalah besar bagi si preman. Kelompok preman itu bisa dengan cepat lagi menekuk Mbak Yu, mencekik dan membuat Mbak Yu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Wajar aja tenaga pria lebih kuat daripada wanita. Lalu salah satu preman terlihat juga akan mencelakai Liu Yuan, membawa pisau dapur. Hingga akhirnya terjadilah sesuatu yang di luar prediksi BMKG. Yaitu Liu Yuan terpaksa menembak preman tersebut menggunakan pistolnya. Ternyata pistol itu adalah pistol yang pernah Xiaosu comot di pabrik benteng episode-episode kapan lalu. Jelas dengan terjadinya tembakan tersebut membuat si preman meninggal di TKP. Begitu juga dengan preman lainnya. Seketika langsung pucat dan nyalinya ciut, memilih untuk melarikan diri kabur dari situ. Tapi Liu Yuan ini sudah nggak bisa terkontrol. Emosinya meledak. Bahkan bisa kita lihat simbol serigala di bawah matanya menyala bercahaya berwarna ungu. Liu Yuan ini mengejar dan berupaya untuk bidili preman-preman kampret itu. Hingga akhirnya semua preman pun pada delosor, meninggal semua di TKP. Tak lama setelah kejadian itu, Pak Guru juga mentungul melihat semua tragedi tersebut. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Lanjut dari episode kemarin yang dimana telah terjadi tragedi membanggongkan di tempatnya Pak Guru Zhang. Ya, kebobolan maling kemarin. Seperti yang sudah kita ketahui, semua tersangka maling itu pada meninggal. Dibiedil Liu Yuan. Jelas dengan terjadinya itu membuat warga setempat ke-trigger pada keluar rumah, penasaran dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Lalu Pak Guru pun menghampiri Liu Yuan. Beliau ini berkata, "Apa Xiaosu meninggalkan benda ini untukmu? Kau keluar di sore hari hanya untuk mengambil ini." Ternyata memang benar itu adalah pistol yang pernah Xiaosu comot di pabrik benteng dulu. Lalu Liu Yuan pun berkata, "Mbak Yu dan aku akan pergi sekarang, tidak akan melibatkan Pak Guru." Di situ kita diperlihatkan juga scene flashback sebelum Xiaosu pergi menjelajah. Dia sempat mengobrol empat mata dengan adiknya. Xiaosu memberitahukan tempat pistol itu disimpan, yang memang bertujuan
persetujuan untuk diberikan kepada adiknya buat menjaga diri. Xiaosu mengatakan untuk menggunakan pistol itu di saat mengalami situasi gawat dan mendesak aja. Karena jika Wang Chongyang mengetahui bahwa pistol itu ada pada Liu Yuan, pasti akan berakhir buruk. Jadi Xiaosu ini menyarankan setelah menggunakan pistol itu, Liu Yuan harus segera kabur bersembunyi di dalam hutan. Xiaosu menyarankan untuk pergi ke gua yang dulu pernah mereka datangi bersama, bersembunyi di dalam gua dan menunggu Xiaosu tiba. Setelah itu segeralah Xiaosu dan Mbak Yu ini beres-beres bergegas untuk cabut sesuai dengan saran yang dikatakan Xiaosu. Tapi di saat mereka ini hendak cabut, Pak Guru menghentikan mereka. Beliau mengatakan, kalian gak usah pergi, tidak aman bersembunyi di hutan sekarang. Aku akan menangani masalah ini. Ditambah lagi di sekitar sini udah banyak kawanan serigala. Tempat yang disiapkan Xiaosu untukmu bersembunyi mungkin juga tidak luput dari perhatian serigala ngeri-ngerong. Tak lama kemudian grupnya Tuan Wang Chongyang mentungul. Dia ini datang dengan pasukan bentengnya. Jelas kehadirannya untuk menyelidiki Liu Yuan dan kawan-kawan. Sementara di sisi lain memperlihatkan Xiaosu yang masih berada di kota angker. Ya, dia ini keliling-keliling di kota misterius tersebut. Lalu Xiaosu pun masuk ke dalam sebuah bangunan. Kalau dilihat-lihat sih itu adalah Mall Plaza. Tapi setelah itu Shin balik lagi ke tempat Pak Guru Zhang yang terlihat grup benteng tengah membersihkan area TKP, mengamankan jenazah para maling tadi. Di situ Tuan Wang berkata, aku sudah menduganya sejak lama. Di kota ini hanya dialah yang memiliki keberanian, yaitu Ren Xiaosu. Tak lama lagi di situ Pak Cina mentungul. Seperti biasa Pak Cina ini selalu berusaha menenangkan Tuan Wang, mencoba untuk melindungi Liu Yuan dan kawan-kawan. Bahkan di situ Pak Cina ini rela menyogok Tuan Wang memberikan emas. Tapi sayang sekali Tuan Wang ini tidak seperti oknum plus 62. Dia menolak sogokan tersebut, mengatakan bahwa dia tidak mudah disuap seperti orang benteng pada umumnya. Akhirnya Tuan Wang memerintahkan untuk segera menangkap Liu Yuan dan kawan-kawan. Pak Cina juga sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kali ini Tuan Wang benar-benar emosi. Namun di saat pasukan benteng hendak menjalankan aksinya, Pak Guru Zhang langsung menyodorkan sebuah buku dokumen penting. Sepertinya itu bukanlah buku sembarangan, karena Pak Guru ini mengatakan bahwa ini ke benteng. Suruh Luo Fang datang menemuiku, berikan ini kepadanya dan dia akan mengerti. Itu bukan sesuatu yang bisa kau tangani lagi. Wah, kira-kira itu apa ya? Karena Pak Guru Zhang ini nampak begitu tenang, tidak neredek sama sekali, seakan-akan pasukan Tuan Wang ini nggak ada apa-apanya. Setelah itu segeralah Tuan Wang ini menuju kembali ke benteng untuk menyerahkan dokumen milik Pak Guru Zhang itu. Walaupun begitu, terlihat Mbak Yu ini masih sedikit khawatir. Dia bertanya kepada Pak Guru, akankah semuanya baik-baik aja? Pak Guru menjawab, jangan khawatir, mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Di situ Liu Yuan benar-benar sangat merasa bersalah atas perbuatannya. Dia meminta maaf kepada Pak Guru Zhang atas kelakuannya yang membanggongkan. Lalu Pak Guru berkata lagi, kau tidak salah, dunia ini yang sudah berantakan dan aku juga ingin berterima kasih. Kau tadi juga sudah menyelamatkanku. Dan scene berganti memperlihatkan Tuan Wang yang sedang OTW. Dia ini melihat dokumen milik Pak Guru yang bisa kita lihat itu memang sebuah dokumen identitas penting seperti KTP gitu. Wah, apakah Pak Guru ini aslinya orang dalam benteng juga ya yang menyamar jadi gelandangan? Masih tanda tanya. Lalu di sini kita akhirnya diperlihatkanlah sekilas keadaan di dalam benteng. Ternyata di dalam benteng itu sudah seperti kota, banyak gedung-gedung apartemen. Ya mungkin kasarannya benteng itu kayak perumahan gitu. Singkat cerita, setelah Tuan Wang ini melaporkan dokumen tersebut, secara tiba-tiba pasukan benteng langsung beraksi semua. Seolah-olah mereka ini akan menjalankan sesuatu. Bahkan membuat warga benteng sampai bertanya-tanya, apakah akan ada peperangan? Kira-kira ada apa ya? Kok sampai segitunya? Setelah mendapat info Pak Guru Zhang, mungkin Pak Guru ini beneran tokoh penting. Sementara Shin balik ke tempat Liu Yuan dan kawan-kawan. Di situ Liu Yuan ini bertanya kepada Pak Guru Zhang, apakah Pak Guru Zhang ini dulunya seorang tentara? Pak Guru menjawab, ya, aku dulu seorang tentara. Lalu Liu Yuan bertanya lagi, lalu kenapa Pak Guru berhenti menjadi
menjadi seorang tentara. Pak Guru menjawab lagi, karena perang tidak bisa menyelamatkan manusia. Nah, ternyata beneran orang benteng ya Pak Guru ini. Pantas saja temperamen Pak Guru ini sangat tenang. Seolah-olah masalah apapun sanggup dihadapi Pak Guru. Tidak mudah panik. Tapi sayangnya dengan kejadian tragedi ini, Pak Guru akan kembali ke tempat asalnya, yaitu pergi ke benteng 178. Pak Guru berkata, ada orang yang menungguku di utara. Karena dunia mulai terlihat berbeda, aku harus bersama mereka yang menungguku. Kalian tidak perlu khawatir. Mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Mereka hanya bisa mengirimkanku kembali ke benteng 178. Sementara di sisi lain memperlihatkan seorang konglomerat benteng 113. Dia ini nampak sedang mengobrol melalui telepon genggamnya. Wah, kok ada ya telepon kayak gitu? Padahal itu termasuk teknologi canggih. Tapi ya sudahlah, kita lanjut aja. Pria konglomerat itu berkata kepada orang yang ditelepon bahwa Zhang Jinglin, yaitu Pak Guru, telah muncul. Walaupun belum sepenuhnya yakin, tapi jika itu beneran dia, apakah harus segera membunuhnya? Tapi orang telepon misterius menjawab, kau ingin membunuhnya. Saat ini banyak orang yang mengetahui bahwa dia masih hidup. Apa kau pikir jika kau membunuhnya, orang-orang dari benteng 178 tidak akan datang untuk membunuhmu? Kirim aja dia kembali. Seorang dari utara akan mengaturnya untuk kita. Mengapa tidak memanfaatkannya? Bahkan jika dia harus meninggal, tidak akan meninggal di tanganmu. Dan pastinya juga tidak di tangan konsorsium King. Sekarang yang terpenting bagiku hanya di Gunung Jing aja. Dan ya, ternyata orang telepon itu adalah dalang proyek besar di Gunung Jing. Bahkan sekarang aja dia sedang berada di Gunung Jing. Entah gimana itu kok ada sinyal padahal di Gunung Jing ya. Dan bisa kita lihat betina idol dan Mas Agen sedang disandra. Orang telepon ini akhirnya memperkenalkan dirinya. Dia bernama King Chen dari konsorsium King. Wah, berarti korporasi Spark itu adalah bagian dari konsorsium King juga ya. Di situ kampretnya Mas Agen ini mulutnya combe. Ya, kowar-kowar gitu. Membocorkan informasi Xiaosu dan kawan-kawan. Mengatakan bahwa Komandan Su Xianchu adalah seorang metahuman. Betina topi juga patut dicurigai. Tapi yang harus diwaspadai adalah Ren Xiaosu. Jika sudah menangkap, harus segera membunuhnya. Tujuan mereka semua menuju ke Gunung Jing jelas tidak sederhana. Mereka pasti ingin menghalangi kepentingan konsorsium King. Wah, kampret juga ya Mas Agen ini. Mulutnya nggak bisa dijaga. Mentolo tak biandring. Di situ Mas King Chen bertanya, apakah mereka berdua ini pernah mendengar tentang Pak Guru Zhang di kota gelandangan? Dan Mas Agen pun menjawab bahwa dia nggak terlalu mengenal, hanya pernah mendengar Xiaosu sering menyebutnya. Lalu Mas King Chen bertanya lagi untuk menjelaskan lebih detail tentang tiga orang tersebut, yaitu Xiaosu, Komandan, dan betina topi. Mas Agen menginfokan, Ren Xiaosu adalah pengungsi dari luar benteng. Kami memaksanya untuk jadi pemandu. Dia sangat kuat. Aku curiga dia juga seorang metahuman. Kalau Komandan, dia memiliki kekuatan bayangan. Bayangan itu bahkan bisa menghentikan pelor. Tapi sayangnya, untuk betina topi Mas Agen ini nggak bisa menjelaskan apapun. Karena memang selama perjalanan betina topi ini sangat misterius, sulit ditebak. Jadi tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki betina topi itu. Alhasil Mas King Chen ini langsung memerintahkan pasukannya untuk segera mencari dan menangkap ketiga orang tersebut. Di situ betina idol sempat bertanya kepada Mas King Chen, apakah perubahan di Gunung Jing ini terkait dengan lab yang Anda cari? Mas King Chen menjawab, tidak, perubahan di Gunung Jing juga tidak terduga bagi kami. Kami berspekulasi bahwa mungkin itu adalah perubahan pada satu orang yang mempengaruhi seluruh pegunungan. Hanya aja kami terlambat mengetahui tentang perubahan di Gunung Jing. Jadi tidak ada cara menentukan siapa orangnya. Lalu di situ Mas King Chen menunjukkan siluman rantai yang sedang dikurung. Ia sambil menjelaskan, siluman rantai itu disebut subjek eksperimen. Pastinya sebagai kelinci percobaan. Jangan salah paham, hal ini tidak ada hubungannya dengan konsorsium King. Mereka adalah peninggalan sebelum bencana. Kami juga baru mengetahui keberadaan mereka. Wah, yang bener aja. Ternyata siluman rantai itu bukan hasil eksperimen mereka, tapi memang sudah ada sendiri sejak zaman sebelum bencana. Ditambah lagi, katanya jumlah mereka ada banyak, tidak cuma satu aja. Wah, makin menjadi misteri lagi nih. Sebenarnya dari mana asal siluman
rantai tersebut. Mas King Chen melanjutkan perkataannya. Mereka sepertinya baru aja lolos dari kurungan lab. Bahkan aku juga penasaran bagaimana mereka bisa hidup sampai hari ini. Di situ salah satu prajurit juga menginfokan bahwa hari ini hanya menemukan satu siluman rantai, melibatkan 5 tim. 3 orang meninggal dan 13 orang terluka parah. Mendengar itu jelas membuat Mas King Chen sedikit terbanggongkan. Menangkap satu aja udah memakan banyak korban. Di situ Mas King Chen menjelaskan lagi alasan kenapa siluman itu bisa hidup ratusan tahun sampai hari ini. Mas King berkata, organisme multiseluler seperti manusia yang bergantung pada pembelahan sel sebagai dasar untuk pertumbuhan dan reproduksi. Masuk akal bahwa pembelahan sel tidak terbatas, tapi sel manusia normal berhenti tiba-tiba setelah membelah rata-rata 50 kali, kemudian menyebabkan penurunan yang tidak dapat diubah. Aku menduga lab ini mungkin memiliki cara untuk membuat sel membelah tanpa batas untuk meningkatkan siklus metabolisme dan umur tubuh manusia. Tapi sepertinya mereka tidak memikirkannya berapa harga untuk melakukannya. Lalu di situ terlihat siluman rantai yang terbangun dari ngebonya. Dia ini nampak marah-marah dan barbar gitu. Mas King Chen ini sampai mencoba ngetes kekuatan gigi siluman tersebut dengan melemparkan pistol yang ternyata memang beneran kuat. Pistol aja sampai dedel duel dicokot siluman tersebut. Tapi anehnya saat siluman rantai disorot cahaya secara spontan langsung ketakutan gitu, seakan-akan memang takut dengan cahaya. Jelas membuat King Chen semakin bertanya-tanya, jika takut dengan cahaya kenapa bisa aktif juga di siang hari? Apakah sudah berevolusi lagi? Lalu salah satu ilmuwan mengutarakan pendapatnya, ada 2 kemungkinan sebelum mereka takut cahaya. Salah satunya adalah bahwa kepribadian yang dulunya manusia tidak dapat menghadapi diri saat ini. Yang kedua adalah sifat siluman tersebut aktif di malam hari lagi. Tapi ya masih belum bisa dipastikan fakta benarnya. Mereka harus terus melakukan penelitian terhadap siluman rantai itu. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Lanjut dari episode kemarin, scene memperlihatkan Mas King Chen yang masih aja memperhatikan siluman rantai. Dia ini bertanya-tanya, jika siluman rantai sangat takut dengan cahaya, kenapa hari ini keluar di siang hari? Apakah sudah berevolusi lagi? Atau dia sedang tertarik dengan sesuatu? Masih menjadi sebuah misteri. Lalu Mas King pun bertanya kepada salah satu babunya, apakah pasukan penjelajah sudah menemukan 3 tersangka, yaitu Xiasu, betina topi, dan Komandan Su Xianchu. Sementara di sisi lain memperlihatkan Xiasu yang sedang berada di Mall Plaza. Tak disangka Xiasu ini malah ngeluting emas di mall tersebut. Memang bisa kita lihat emas di mall itu bejibun banget, membuat Xiasu ini auto kegirangan. Tak disangka kali ini dia akan jadi konglomerat, bisa dibuat naik haji rame-rame bareng adiknya dan Mbak Yu. Bahkan saking banyaknya emas di situ, penyimpanan alam baka Xiasu sampai nggak muat. Dia kebingungan bagaimana cara membawa semua emas tersebut. Ya sayang aja kalau ditinggalkan begitu aja. Lalu di saat Xiasu ini tengah asik mencomot emas-emas tersebut, tiba-tiba pasukan konsorsium King mentungul masuk ke dalam mall tersebut untuk melakukan pencarian. Dengan cepat Xiasu ini bertimi-timi sembunyi mengamankan dirinya. Tak disangka begitu banyak pasukan konsorsium King yang melakukan pencarian. Awalnya keberadaan Xiasu ini aman-aman aja, hingga salah satu leader pasukan menyadari bahwa di mall ini telah ada jejak seseorang. Ya, jejaknya Xiasu kemarin. Alhasil si leader langsung dengan cepat memerintahkan semua pasukannya untuk mengecek sudut mall tersebut, menegaskan bahwa ada seseorang yang pernah ke sini. Mungkin aja tersangkanya masih berada di mall ini. Segeralah pasukan konsorsium King ini melakukan pencarian, mengecek
seluruh gedung tersebut. Lalu di situ Mas Leader pun melihat tumpukan emas sisa comotan Xiaosu tadi. Bersamaan dengan itu, Mas Leader melapor kepada Mas King bahwa ia telah menemukan jejak target. Mas Leader mengatakan kemungkinan tersangka di mall ini adalah gelandangan Ren Xiaosu. Walaupun belum melihat penampakannya, kami menemukan banyak emas di sini. Kurasa hanya bocah itu yang begitu tertarik dengan emas ini. Setelah melapor, secara tiba-tiba Mas Leader ini dikagetkan dengan jatuhnya sebatang emas dari langit-langit mall. Dan tercidulah, ternyata itu kelakuan Xiaosu yang sedang gondal-gandul sembunyi di atap mall. Dengan cepat, Mas Leader memerintahkan babu-babunya untuk menangkap Xiaosu. Situasi Xiaosu sekarang benar-benar sudah terkonang. Dirinya berusaha keras kabur terbirit-birit menuju ke lantai paling atas mall tersebut. Singkat cerita, sesampainya Xiaosu ini di balkon gedung, karena sudah kepepet banget dan gak ada jalan untuk kabur, Xiaosu ini nekat melompat ke gedung seberangnya. Sementara Mas Leader memutuskan membawa beberapa pasukannya untuk langsung menuju ke gedung sebelah aja, bertujuan mencegat Xiaosu. Di sisi lain lagi, memperlihatkan betina topi yang akhirnya mentungul juga. Dia sedang berada di puncak gedung tertinggi, nampak seperti akan menjalankan aksinya. Di situ Xiaosu dan Mas Leader juga menyadari mentungulnya betina topi. Bisa kita lihat, ternyata betina topi beneran seorang metahuman, memiliki kemampuan super yang aneh. Dia dapat memunculkan senjata sniper ngeri-ngerong. Sepertinya sih itu adalah senjata andalannya. Betina topi ini memiliki rencana untuk membunuh Mas King, menyniper Mas King dari kejauhan, di headshot gitu. Wah, nampak keren banget ya betina topi ini, kalem, misterius, dan penuh dengan kejutan. Bersamaan dengan itu, di tempatnya betina idol dan Mas Agen akhirnya terkuak lagi fakta yang membangkongkan, yaitu ternyata betina idol ini bukanlah orang sembarangan. Tidak seperti yang kita ketahui sebelumnya, karena betina idol ini diam-diam juga seorang metahuman. Di situ terlihat dia sedang menjalankan aksinya juga, yaitu untuk ngeponteng-ponteng Mas King. Namun sayangnya kelakuan betina idol dapat dihentikan oleh bodyguardnya Mas King. Padahal di situ posisinya banyak banget pasukan konsorsium King, tapi betina idol memiliki nyali untuk menyerang Mas King. Bisa disimpulkan betina idol tidak selemah yang kita kira. Setelah itu, karena situasi betina idol dikepung banyak prajurit, dia memutuskan untuk kabur aja, melarikan diri. Dalam aksi kaburnya itu, bisa kita lihat betina idol memunculkan sebuah portal goib, ya kayak teleport gitu. Dengan santainya betina idol ini ngentahi Mas King, mengejek, menunjukkan isyarat tangan menembak, lalu menghilang masuk ke portal tersebut. Selang beberapa detik, meluncurlah pelor tembakan betina topi, yang berarti betina idol memang sudah bersekongkol dengan betina topi. Pelor itu meluncur tepat mengarah ke Mas King, tapi sayangnya bodyguard kipasnya ini bisa dengan cepat melindungi Mas King Chen. Alhasil pelor tersebut tidak sampai mengenai Mas King, tertahan oleh si bodyguard yang membuat seketika ia modar di TKP. Wah, episode kali ini benar-benar membangkongkan ya. Tak disangka muncul begitu banyak fakta di luar Nurul. Walaja sampai terbangkongkan menonton episode ini. Sementara untuk Mas Agen sendiri, dia ternyata masih aja sesuai dugaan kita, hanya bisa olah-olo dan inga-ingi. Bahkan ia juga tak menyangka kalau betina idol itu seorang metahuman, memiliki kekuatan yang super aneh. Tapi sayang sekali nasib Mas Agen ini berakhir tragis. Mas Agen meninggal di TKP, dibunuh oleh Mas King Chen. Lalu balik ke tempat Xiaosu, dia juga terbangkongkan melihat betina topi. Di situ mereka berdua sempat saling bertatapan. Tapi kampretnya, ternyata betina topi ini nggak play juga orangnya. Dia menembak gedung tempat Xiaosu berada, bertujuan supaya pasukan konsorsium King ke trigger untuk menuju ke sumber suara tersebut, yaitu tempatnya Xiaosu. Tak lama kemudian, betina idol mentungul dari portal untuk menjemput betina topi. Setelah itu mereka juga langsung kabur begitu aja masuk ke dalam portal, meninggalkan Xiaosu yang sedang celingak-celinguk terbangkongkan itu. Wah, sepertinya dua sejoli ini menyimpan begitu banyak rahasia. Lalu di situ Xiaosu ini segera bergegas untuk kabur lagi, menghindari kejaran Mas Leader. Sambil berlari
berlari kabur, Xiaosu ini kepikiran. Ternyata tujuan betina idol dan betina topi ke Gunung Jing dari awal memang untuk membunuh seseorang dari konsorsium King. Tak disangka kampret juga dua sejoli itu pakai alasan manggung band segala. Singkat cerita, tak lama kemudian tiba-tiba terjadi lagi sesuatu yang di luar prediksi BMKG, yaitu Gunung Jing akan segera meledos. Menyadari itu, situasi akan bertambah gawat nantinya. Namun Xiaosu ini memilih untuk menuju ke gunung berapi aja, nekat pergi ke sana daripada ia ditangkap oleh konsorsium King. Karena situasi Xiaosu sekarang masih aja dikejar-kejar oleh Mas Leader dan pasukannya. Hingga sesampainya di dalam hutan, tak disangka Xiaosu ini menggunakan kekuatan bayangan goibnya, kekuatan si komandan yang ia comot kemarin. Bisa kita lihat, Xiaosu ini sudah bisa mengendalikan bayangan tersebut. Beberapa prajurit dapat ia jotosi sampai delosor. Ditambah lagi dengan kampretnya, Xiaosu ini berkata, "Komandan Su Xianju ada di sini. Siapa yang berani melawanku?" Ya, Xiaosu ini sok-sokan ngibul supaya para prajurit di situ mengira bahwa itu adalah si komandan. Karena memang sebelumnya Mas Agen pernah koar-koar, mulutnya combe, mengatakan kalau komandan memiliki kekuatan aneh yang berupa bayangan. Jadi bisa aja Mas Leader dan pasukannya ini berhasil dikibuli oleh Xiaosu. Karena sekarang Xiaosu menggunakan kekuatan bayangan goib. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Lanjut dari episode kemarin, yang dimana Xiaosu ini menggunakan kekuatan bayangannya untuk ngeponteng-ponteng kelompoknya Mas Leader dari konsorsium King. Kampretnya, Xiaosu ini malah sok-sokan ngibul, mengatakan kalau dirinya adalah komandan Su Xianju. Tapi yang lebih membanggongkan lagi, kelompoknya Mas Leader ini malah percaya dengan itu. Mas Leader melapor ke Mas King bahwa targetnya ternyata bukan gelandangan Ren Xiaosu, melainkan komandan Su Xianju memiliki kemampuan bayangan hitam sesuai perkataan Mas Agen. Mendengar itu, Mas King pun menegaskan untuk terus mengejar target. Sementara kembali ke Xiaosu, dia ini masih terus lari terbirit-birit, berusaha kabur dari kejaran Mas Leader. Xiaosu ini berlari seraya membela diri, ngeponteng-ponteng pasukannya Mas Leader. Hingga akhirnya setelah terus-terusan berlari, Xiaosu pun berhasil kabur sembunyi. Untuk beberapa saat Xiaosu ini benar-benar menggeh-menggeh, kelelahan gitu. Dan apesnya belum istirahat dengan tenang, Xiaosu ini mengalami apes lagi, yaitu tiba-tiba di sekelilingnya mentungul siluman rantai. Jelas hal itu membuat Xiaosu ini kadapat, apalagi jumlah siluman rantai yang mentungul lebih dari satu. Xiaosu ini berusaha keras memikirkan cara untuk menghadapi situasinya yang gawat ini. Karena jika ia menggunakan pistol, maka suara tembakannya akan menarik perhatian pasukan konsorsium King. Apesnya lagi, ternyata pisau pemberian betina topi juga nggak ada. Pisau itu diam-diam telah dicopet kembali sama betina topi. Alhasil Xiaosu pun terpaksa melawan siluman rantai menggunakan tangan kosong. Untungnya Xiaosu ini punya bayangan goib, jadi itu bisa membantunya tawuran. Tapi sayangnya, ternyata jika bayangan goib Xiaosu ini menerima luka serangan, maka Xiaosu juga ikut merasakan luka tersebut, membuat Xiaosu ini sedikit kesulitan untuk bertarung karena bayangan goibnya berkali-kali terponteng-ponteng siluman rantai. Tubuh Xiaosu ikut merasakan hal itu. Alhasil Xiaosu ini lama-lama kewalahan, terdelosorkan berkali-kali. Xiaosu sudah merasa tak sanggup lagi untuk tawuran melawan siluman rantai. Pandangannya mulai buram, tubuhnya telah mendapat banyak luka. Jika terus berlanjut seperti itu, bisa-bisa dirinya akan modar di TKP. Dalam situasi gawat itu, Xiaosu ini meminta bantuan mesin ketik. Dia berkata supaya mesin ketik memberikan senjata untuk bertahan melawan siluman rantai. Tapi ya sayang sekali, mesin ketik tidak merespon hal itu. Karena memang mesin ketik tidak bisa bertindak sesuka hati, hanya akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan. Misi terima kasih belum selesai, jadi tidak memiliki izin untuk memberikan senjata. Sebenarnya
Xiaosu ini hanya kurang 7 ucapan terima kasih aja. Tinggal dikit misinya beres. Tapi ya udah nasibnya Xiaosu aja. Di situ terlihat Xiaosu ini sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya kelemar-kelemar lemes. Bahkan Xiaosu ini udah nekat menggunakan pistolnya untuk bertahan, menembaki siluman rantai ngeri-ngerong tersebut. Tapi ya siluman rantai memanglah watos. Pelor pistol nggak dapat melukai siluman rantai. Hingga akhirnya pada detik-detik terakhir di mana Xiaosu ini hampir aja modar dijotos siluman rantai, tiba-tiba mesin ketik langsung merespon, yaitu ia menginfokan mendeteksi tanda-tanda kematian. Apakah akan membuka segelnya? Mendengar itu membuat Xiaosu ini bertanya-tanya segel apa yang harus dibuka. Tapi mesin ketik gak menjelaskan hal itu. Untuk membuka segel tersebut ada harga yang harus dibayar, yaitu semuanya akan hilang. Xiaosu akan kehilangan segalanya. Bersamaan dengan itu, istana mesin ketik perlahan mulai ambrol. Ya, hancur gitu. Hal itu membuat Xiaosu terbanggongkan. Ia nampak marah dengan kelakuan mesin ketik. Xiaosu mengatakan, "Tahukah kau apa arti kehilangan segalanya? Itu berarti uang, diriku, kekuatan, teman, keluarga, bahkan pakaian yang kugunakan juga akan lenyap. Dasar istana mendu, apa yang sebenarnya kau inginkan?" Dan kembali ke situasi dunia nyata yang terlihat waktu masih melambat. Detik-detik Xiaosu akan modar dijotos siluman rantai. Bersamaan dengan itu, Xiaosu pun mulai menyadari sesuatu. Xiaosu berkata lagi, "Bukankah kau hanya butuh ucapan terima kasih 7 kali? Lalu aku akan berterima kasih pada diriku sendiri sebanyak 7 kali. Aku berterima kasih pada diri sendiri karena tidak pernah goyah ketika dihadapkan pada peluang. Aku berterima kasih pada diri sendiri karena tidak pernah takut akan bahaya saat menghadapi kesulitan. Aku berterima kasih pada diri sendiri karena tidak pernah berkompromi saat dihadapkan pada godaan. Aku berterima kasih pada diri sendiri karena tidak pernah munafik. Aku berterima kasih pada diriku sendiri karena tetap berpikir jernih. Aku berterima kasih pada diri sendiri karena tidak pernah ragu-ragu. Aku berterima kasih pada diriku sendiri karena telah bernyanyi dengan nada tinggi sepanjang jalan perjalananku." Dan setelah mengatakan semua itu dengan lantang, benar aja, mesin ketik langsung merespon lagi. Muncul cahaya ilahi yang bersinar terang. Mesin ketik mengkonfirmasi semua ucapan terima kasih tersebut, membuat Xiaosu mendapatkan izin untuk membuka senjata baru. Misi 100 ucapan terima kasih telah sepenuhnya beres. Dan bisa kita lihat, ternyata senjata itu adalah sebuah pedang goib ngeri-ngerong. Bahkan hanya sekali tebas, siluman rantai auto sigar. Dedel duel. Tampaknya ini akan menjadi pedang andalan Xiaosu. Segeralah Xiaosu ini meluncur untuk melakukan serangan balik, membeleh semua siluman rantai di TKP. Bahkan bayangan goib Xiaosu juga nampak menggunakan pedang klon juga. Kekuatannya pun sama hebatnya. Sekali tebas, siluman rantai delosor semua. Dengan begini jelas membuat Xiaosu semakin tak tertandingi. Dan setelah Xiaosu ini ngeponteng-ponteng siluman rantai, di situ mesin ketik menginfokan misi baru lagi, yaitu dapatkan 10.000 koin ucapan terima kasih untuk membuka kunci senjata bentuk perantara. Wah, sepertinya Xiaosu akan berjuang lagi untuk menyelesaikan misi barunya itu. Tak lama setelah kejadian tawuran Xiaosu tadi, kelompok mass leader mentunggul di TKP. Mereka menganalisa dan mengecek tempat tersebut, melihat jenazah siluman rantai yang tadi dibeleh Xiaosu. Membuat mass leader ini terbanggongkan. Kok hebat bener bisa membunuh 4 siluman rantai. Tentu aja grup King ini masih mengira kalau Xiaosu adalah komandan Su Xianchu. Alhasil, di situ mass leader melapor ke Mas King bahwa sepertinya kekuatan komandan Su Xianchu perlu dievaluasi lagi. Dia sendirian bisa membunuh 4 siluman rantai. Entah senjata apa yang ia gunakan untuk membunuh. Luka pada siluman rantai sangat rata. Bahkan belati militer paling tajam milik grup King aja sulit untuk memotong kulit siluman rantai. Tapi dia bisa dengan mudah membeleh siluman rantai tersebut sampai ke tulang-tulangnya. Mendengar itu Mas King juga sedikit terbanggongkan. Sungguh menakjubkan bisa membunuh 4 siluman rantai sendirian. Menegaskan untuk menaikkan tingkat bahaya komandan Su Xianchu. Di situ Mas Leader juga mengambil sampel darah Xiaosu yang tadi tak sengaja muncrat pas tawuran dengan siluman rantai.
rantai. Mas King di situ juga bertanya. Ketiga orang tersangka telah menampakkan dirinya, yaitu betina dua sejoli dan Komandan Su Xianchu. Lalu di manakah Ren Xiaosu? Dan ya, Mas King ini sedikit penasaran dengan Xiaosu, seakan-akan memiliki rencana pada Xiaosu. Sementara di sisi lain kita diperlihatkan scene sekilas situasi komandan yang ternyata masih menjelajah hutan belantara. Belum dijelaskan apa rencana komandan ini karena scene langsung balik ke tempat Mas Leader berada. Setelah mereka ini membersihkan area TKP, tak lama kemudian mereka dikagetkan dengan mentungulnya Xiaosu lagi. Namun anehnya Xiaosu ini langsung berteriak untuk jangan menembak dirinya, tapi menegaskan untuk melihat apa yang di belakang Xiaosu. Dan terciduklah, ternyata Xiaosu ini tengah dikejar-kejar siluman rantai sekabupaten. Terlihat siluman rantai itu memanglah bejibun banget, membuat Mas Leader auto terbanggongkan. Dengan cepat memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan, bertujuan untuk mengulur waktu, karena ternyata Xiaosu ini menggiring siluman rantai itu menuju ke pusat proyek konsorsium King. Bersamaan dengan itu, gunung berapi akhirnya meledos juga. Tapi yang membangunkan sekali, ternyata di dalam gunung berapi itu terdapat suatu siluman yang lebih ngeri-ngerong. Ukurannya pun sepertinya segede gaban, karena kita belum diperlihatkan dengan jelas penampakan siluman gunung tersebut. Mungkinkah itu adalah Godzilla atau bisa juga siluman nyambe? Semua orang pandangannya mengarah ke gunung tersebut. Di situ Mas King pun juga terbanggongkan. Ia mengatakan hal seperti itu benar-benar ada. Misi gagal, mundur dari gunung barat. Jika siluman itu merangkak keluar atau banyak siluman rantai yang kabur lari menuju ke selatan, maka benteng 113 akan dalam bahaya. Ayo pergi dari sini dulu. Wah, sepertinya keadaan menjadi semakin kacau gitu ya. Dan dilihat dari perkataan Mas King, jika hal itu memang beneran terjadi, apakah benteng 113 beneran akan dalam bahaya? Masih dipenuhi tanda tanya. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Lanjut dari episode kemarin, Shin memperlihatkan grupnya Mas Leader yang masih tawuran melawan siluman rantai sekabupaten. Tak disangka ternyata begitu banyak siluman rantai yang berdatangan, membuat grupnya Mas Leader ini lama-lama kewalahan. Mereka tidak akan mampu melawan siluman rantai sekabupaten itu. Hingga akhirnya Mas Leader memerintahkan semua pasukannya untuk mundur kembali ke pusat kota aja. Sementara di sisi lain memperlihatkan Xiaosu yang lari terbirit-birit. Xiaosu ini berencana untuk OTW go home, balik ke benteng 113, berkumpul dengan Mbak Yu dan adiknya, supaya nanti ia bisa kabur menyelamatkan diri bersama-sama. Di tengah-tengah pelariannya, dengan kampretnya Xiaosu ini menebas semua mobil milik konsorsium King menggunakan pedang andalannya. Yang bisa kita lihat, memang pedang andalan Xiaosu ini beneran ngeri juga. Sekali tebas, mobil pun juga langsung sigar. Sementara balik di tempatnya Mas Leader, setelah mereka perlahan mundur masuk ke pusat kota, di situ mereka ini langsung mengaktifkan bom peledak bertujuan untuk menghentikan para siluman rantai supaya tidak terus mengejar mereka. Bom tersebut sudah terpasang rapi membentuk sebuah penghalang, meledos secara bersamaan hingga menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Beruntungnya cara itu berhasil. Para siluman rantai seketika berhenti mengejar, terhalang oleh beledosan dahsyat tersebut. Tak lama kemudian, tibalah grupnya Mas Leader ini di tempatnya Mas King. Dengan cepat, Mas Leader melaporkan bahwa ia telah gagal menangkap Komandan Su Xianchu. Bagusnya, Mas King ini tidak beraing maung. Dia mengatakan gak masalah, lebih baik segera cabut dulu dari sini, kembali menuju ke benteng 112. Namun apesnya, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa semua mobbing milik konsorsium King udah ditebas oleh Xiaosu. Alhasil grupnya Mas King ini nggak bisa lagi menggunakan mobbing-mobbing tersebut. Jelas hal itu membuat Mas King beraing maung, serta masih mengira bahwa ini adalah kelakuan Komandan Su Xianchu. Alhasil mereka terpaksa harus kabur jalan kaki. Sambil berjalan, Mas Leader ini bertanya tentang Xiaosu, karena sampai sekarang Xiaosu ini kok belum juga mentungul. Lalu Mas King pun berasumsi kemungkinan
jika dia tidak modar di Gunung Jing, dia pasti akan OTW balik ke benteng 113. Kita juga belum tahu kemampuan apa yang ia miliki. Selain itu, lebih baik segera melapor untuk mengirim Pak Guru Zhang pergi. Pak Guru Zhang ini tidak bisa modar di tangan kita. Orang yang ingin membunuhnya mungkin sudah dalam perjalanan. Wah, sepertinya nyawa Pak Guru Zhang juga dalam bahaya nantinya. Dan scene pun berganti, memperlihatkan Xiaosu yang masih OTW go home. Xiaosu ini berlari pulang melewati jalur yang telah ia lalui sebelumnya. Jadi tinggal gaspol aja. Namun di saat dia akan melewati gua tempat kemahnya kemarin, Xiaosu ini berinisiatif untuk mengecek gua tersebut. Tak disangka di dalam gua itu terdapat pesan dari betina topi yang diukir di tembok gua. Belum dijelaskan apa isi pesan tersebut karena tidak ada subtitlenya. Akan tetapi setelah Xiaosu selesai membaca pesan itu, ia hanya berkata, "Kau sangat nakal ya." Setelah itu segeralah Xiaosu ini lanjut OTW lagi, berlari dengan kecepatan penuh. Bagusnya Xiaosu ini kok masih ingat jalur yang telah ia lalui sebelumnya, jadi membuat dia tidak akan nyasar, selalu berjalan menuju ke arah yang benar. Bahkan sekarang Xiaosu ini bisa dengan santai melewati siluman-siluman ngeri-ngerong, langsung berlalu lalang begitu aja, tidak memperdulikan siluman-siluman tersebut. Ya, lagian sekarang Xiaosu udah agak sakti, bisa membela diri, jadi agak lebih nyantui gitu. Sementara di sisi lain, memperlihatkan situasinya Liu Yuan dan Mbak Yu. Mereka masih tinggal di sekolahan Pak Guru Zhang. Tapi sayangnya, Pak Guru Zhang udah nggak ada, dibawa pergi oleh petinggi benteng 113. Tak lama kemudian, Pak Cina Mentungul berkunjung ke rumah mereka, membawakan sarapan ubi bakar yang masih hangat. Melihat itu, Liu Yuan pun bertanya-tanya, kenapa kok Pak Cina ini suka banget sama ubi bakar? Tiap hari kok selalu membakar ubi jalar? Dan Pak Cina menjawab, saat aku masih kecil, benteng 117 dilanda kelaparan. Aku dan bapakku dalam perjalanan ke sini untuk mencari bantuan dari kerabat. Sepanjang jalan, tidak ada yang bisa dimakan. Begitu berada di alam liar, menggali 2 ubi jalar. Bapakku memanggangnya untukku. Saat itu aku merasa ubi bakar adalah makanan yang terbaik di dunia. Ternyata itulah alasan kenapa Pak Cina selalu memanggang ubi jalar. Memang ya, kalau sedang lapar, makanan apapun akan terasa nikmat. Setelah itu, Pak Cina ini kepikiran tentang Xiaosu, karena tadi Pak Cina sempat mendengar bahwa ada para pekerja dari pabrik dekat Gunung Jing kembali pulang. Mereka menginfokan sepertinya telah terjadi sesuatu di Gunung Jing. Gunung berapi mungkin akan meledos. Seluruh langit di Gunung Jing diselimuti oleh awan gelap. Walaupun begitu, Pak Cina dan kawan-kawan ini masih sangat yakin bahwa Xiaosu akan baik-baik aja nantinya. Bocah itu bukan kaleng-kaleng, memiliki fisik tempur di alam liar. Setelah itu Pak Cina juga berkata lagi, kalian harus berhati-hati saat ini. Jika kau mau keluar dari kota, bilang aja padaku. Aku akan membantu kalian mencari jalan. Karena aku tadi melihat beberapa orang mencurigakan. Mungkin bukan untuk menangkap kalian, tapi untuk mencegat Xiaosu. Mungkin mereka mengira kelakuan Xiaosu di Gunung Jing membuat masalah kepada orang-orang benteng. Dan scene pun berganti ke tempatnya Mas King, yang juga masih OTW go home, balik ke benteng 112. Nampak Mas King ini beneran kesal dengan kelakuan Komandan Su Xianchu. Karenanya ia harus berjalan kaki seperti ini. Emosinya meludak, berencana untuk ngeponteng-ponteng si komandan suatu saat. Lalu kembali ke kota gelandangan lagi, terlihat ada salah satu buruh pabrik yang sedang koar-koar, mengatakan bahwa Gunung Jing akan segera meledos. Bersamaan dengan itu, segerombolan burung juga sudah mulai berterbangan menjauh, menandakan bakal ada bencana yang akan terjadi. Hal itu jelas membuat semua orang ke-trigger. Sepertinya beneran akan kacau nih nantinya. Tak lama kemudian, Liu Yuan ini menyadari sesuatu mencurigakan di dalam halaman sekolahan. Segeralah ia ini masuk untuk mengecek, dan ternyata Mentungullah Xiaosu, yang akhirnya ia tiba juga. Jelas melihat masnya Mentungul membuat Liu Yuan ini kegirangan. Ternyata masnya beneran baik-baik aja. Selang beberapa menit, Pak Cina dan Mbak Yu ikut masuk ke sekolahan. Dengan cepat Xiaosu ini menyuruh untuk menutup gerbang sekolahan. Di
situ Xiaosu ini berkata bahwa mereka harus segera bergegas cabut. Masalah di Gunung Jing benar-benar membanggakan. Jika Xiaosu mengatakan mungkin akan sulit dipercaya, jadi sebaiknya kabur aja dulu. Mendengar itu Pak Cina pun ikut menyahut, memohon supaya ia boleh bergabung dengan Xiaosu, kabur bersama-sama. Pak Cina ini dengan tulus berkata, mungkin orang lain tidak mempercayaimu, tapi aku percaya padamu. Aku akan ikut denganmu. Aku mengikutimu bukan secara cuma-cuma. Pertama, aku memiliki uang dan obat-obatan. Kedua, kemampuanku berurusan dengan orang lain lebih baik daripada dirimu. Aku bukan sampah yang tak berguna. Mendengar itu, akhirnya Xiaosu ini mengiyakan Pak Cina ikut bersamanya. Lalu di situ Liu Yuan terlihat memberikan koin kepada Xiaosu. Seraya berkata, Pak Guru Zhang pernah bilang, jika tidak ada pilihan, bisa pergi ke utara untuk menemuinya. Tapi jika masih ada pilihan, jangan pergi. Di utara sangat sulit. Setelah itu, segeralah mereka ini bersiap-siap, menyiapkan perbekalan dan benda-benda yang penting untuk dibawa. Liu Yuan bertanya pada masnya, apakah kali ini situasinya benar-benar berbahaya? Xiaosu menjawab, orang-orang di benteng mungkin bisa mengandalkan pertahanan tembok benteng, tapi kota gelandangan ini tidak mampu melawan makhluk-makhluk ngeri Gunung Jing. Tidak ada yang bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi. Sebenarnya cara terbaik adalah membuka gerbang benteng dan membiarkan semua orang masuk. Tapi jelas hal itu sangat mustahil. Orang benteng tidak akan melakukan itu. Jadi solusi terbaik adalah kabur dari tempat ini. Setelah mengatakan itu, segeralah mereka ini berangkat, OTW pergi dari situ secepatnya. Mereka berencana untuk menuju ke barat daya, tempat benteng 109 berada. Kondisi kota gelandangan ini benar-benar sangat ricuh. Banyak warga yang lari kocar-kacir, bingung menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka juga berusaha menuju ke gerbang benteng, berharap supaya mereka diperbolehkan masuk ke dalam benteng itu. Sementara untuk orang mencurigakan yang dikatakan Pak Cina tadi, ternyata masih aja ingin ngeponteng-ponteng Xiaosu. Padahal situasi mereka ini sama-sama dalam kondisi gawat. Alhasil Xiaosu langsung membiedil modar mereka semua. Setelah itu tinggal fokus cabut dari situ. Tak lama kemudian, siluman kumbang Gunung Jing mulai berdatangan, menyerang semua orang di kota gelandangan tersebut. Situasi kota benar-benar sudah sangat kacau dan mengenaskan. Beruntungnya Xiaosu dan kawan-kawan ini sudah berhasil kabur dari kota gelandangan tersebut. Sebagian orang juga berhasil kabur. Mereka semua ini bersama-sama berkelana, udah kayak orang mau ngungsi gitu. Pak Cina pun juga membawa anak kesayangannya yang kelihatannya sih sangat ngalem banget, karena anaknya ini baru jalan beberapa menit aja udah mulai kelemar-kelemar, lemes, kecapean gitu. Tapi ya wajar aja sih, orang gembul memang mudah capek. Alhasil Xiaosu pun berinisiatif untuk membantunya, membawa ransel anaknya Pak Cina yang berisi full obat-obatan berharga. Membuat Xiaosu ini sedikit terbangkongkan. Tak disangka Pak Cina membawa full obat-obatan. Ia kira Pak Cina akan membawa harta emas-emasnya. Pak Cina pun menjawab, awalnya aku juga ingin bawa emas, tapi tidak bisa. Memilih untuk membawa hal yang penting aja. Lagian membawa emas juga berat. Jika kehabisan tenaga, bukankah membuat kita modar nantinya? Namun aku juga membawa uang di tasku, tapi mata uang dari Bank Konsorsium King. Setelah sampai di benteng 9, bisa ditukar dengan mata uang Bank Konsorsium Li, tapi akan ada potongan laba sebesar 20%. Singkat cerita, tak lama kemudian terjadilah momen yang membangkongkan. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka horok-horok, seperti ada gempa gitu. Tebing di sekeliling mereka juga longsor, menyebabkan puing-puing berjatuhan. Sekilas bisa kita lihat bahwa di dalam tanah seperti ada sesuatu yang bergerak. Mungkinkah itu adalah siluman ngeri ngerong? Pergerakannya pun juga lumayan cepat. Bahkan di benteng 113 juga mengalami hal yang serupa. Jangankan rumah warga, tembok benteng segede gaban aja sampai ambrol. Kali ini situasinya benar-benar di luar prediksi BMKG. Apakah benar seperti yang dikatakan Mas King bahwa benteng 113 akan dalam bahaya diambrolkan oleh siluman-siluman Gunung Jing? Sementara kembali ke tempat Xiaosu dan kawan-kawan, nampak mereka ini seperti pasrah gitu, berpelukan erat, berharap semua akan baik-baik aja. Tapi sayang
Sayangnya, tiba-tiba ada puing batu besar yang meluncur tepat mengarah mereka. Dan setelah itu, episode pun selesai. Wah, mungkinkah Shiasu dan kawan-kawan ini meninggal tergeprek batu segede gaban itu? Masih menjadi sebuah misteri karena season 1 sudah tamat di sini. Cerita akan berlanjut di season 2 yang entah kapan akan dirilis. Jika sudah dirilis, pasti akan wall update langsung. Dan setelah itu, episode pun selesai. Wah, mungkinkah Shiasu dan kawan-kawan ini meninggal tergeprek batu segede gaban itu? Masih menjadi sebuah misteri karena season 1 sudah tamat di sini. Cerita akan berlanjut di season 2 yang entah kapan akan dirilis. Jika sudah dirilis, pasti akan wall update langsung. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Legion. Okay, see you in the next level. Goodbye.